Hai anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi IPS kelas 7, yaitu tentang sejarah masyarakat Indonesia pada masa praksara. Materi yang kita akan bahas, mengenal masa praksara, periodisasi masa praksara, nilai-nilai budaya masa praksara di Indonesia, dan nenek moyang bangsa Indonesia. Sebelum menyimak materi, Ibu akan memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada kalian bahwa dalam mempelajari materi sejarah, kalian bukan belajar sejarah, tapi kita akan belajar dari sejarah. Oleh karena itu, belajar sejarah tidak hanya fokus pada menghafal materi saja, tapi bagaimana sejarah itu bisa jadi nilai hidup kalian dalam bermasyarakat. Untuk lebih memahami materi, mari kita buka Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Dari ayat tersebut bahwa kita harus memperhatikan sejarah kita sendiri untuk masa depan kita. Intinya, kita dapat mengambil hikmah dari setiap peristiwa sejarah, baik yang dialami oleh kita sendiri maupun peristiwa yang dialami oleh orang lain, supaya kehidupan kita di masa yang akan datang lebih baik. Apa yang dimaksud dengan masa praaksara? Masa praaksara atau masa prasejarah adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Istilah lain untuk menamakan zaman praaksara ini adalah zaman nirleka, yaitu zaman tidak adanya tulisan. Makhluk yang diperkirakan hidup pada masa praaksara adalah makhluk yang disebut manusia purba. Masa praaksara ini dapat diketahui kehidupannya dari sumber-sumber berupa fosil dan artefak, yaitu alat-alat yang digunakan pada masa praaksara. Sistem kepercayaan yang dianut yaitu animisme, dinamisme, dan totemisme. Kapankah masa praaksara itu terjadi? Mari kita bahas periodisasi masa praaksara. Periodisasi secara geologis. Zaman Arkeozoikum merupakan zaman tertua. Zaman ini berlangsung kira-kira sejak 2500 juta tahun yang lalu. Pada waktu itu, kulit bumi masih sangat panas, sehingga belum terdapat kehidupan di atasnya. Zaman Paleozoikum atau zaman kehidupan tua berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Zaman ini sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan, antara lain munculnya binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung, berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil. Zaman Mesozoikum adalah zaman kehidupan pertengahan, berlangsung sejak kira-kira 140 juta tahun lalu. Pada zaman ini, kehidupan di bumi makin berkembang. Binatang-binatang mencapai bentuk tubuh yang besar sekali. Kita mengenalnya sebagai dinosaurus. Di samping itu, mulai muncul berbagai jenis burung. Zaman Mesozoikum disebut pula dengan zaman reptil, karena pada zaman ini, jenis binatang reptil yang paling banyak. Zaman ini dibagi menjadi dua, yaitu zaman tersier dan zaman kuartir. Pada zaman tersier, jenis-jenis reptil besar mulai punah dan bumi umumnya dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui. Contohnya adalah jenis gajah purba yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. Zaman kedua yaitu zaman kuartir, berlangsung sejak kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini sangat penting bagi kita, karena merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di bumi. Periodisasi secara arkeologis.
Zaman batu ini merupakan zaman batu yang paling awal dari kehidupan prasejarah. Terjadi sekitar 600 tahun lalu, atau pada akhir masa Pleistosen. Semua alat-alat yang digunakan terbuat dari batu, seperti kapak genggam, kapak perimbas, tulang rusa, dan flex. Zaman ini diperkirakan berlangsung kurang lebih sekitar 20.000 tahun lalu. Pada masa ini kehidupan manusia tidak berbeda jauh dengan kehidupan di masa Paleolitikum. Masih menggunakan alat dari batu seperti pebble. Namun di masa ini mereka sudah tinggal secara menetap, seperti di dalam gua atau abris lodge, pinggir sungai dan juga tepi pantai, dengan adanya bukti geokan-modelnya. Pada masa ini, kehidupan praaksara yang dialami oleh manusia sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Terlihat dari alat batu yang mereka gunakan sudah memiliki bentuk yang jelas dan lebih halus, seperti kapak lonjong dan kapak persegi. Pada masa ini, manusia sudah terikat dengan ritual-ritual keagamaan. Telah adanya kepercayaan dengan bukti mulai dibuatnya alat-alat yang akan digunakan oleh manusia untuk upacara-upacara keagamaan dalam bentuk batu besar, seperti dolmen, punden berundak, menhir, sarkofagus, waruga, dan situs gunung padang. Pada zaman logam, peradaban manusia sudah berkembang pesat dan mampu menghasilkan kebudayaan yang lebih baik. Masa ini, semua alat yang digunakan sudah berubah terbuat dari logam, seperti tembaga, perunggu, dan besi. Periodisasi berdasarkan perkembangan pola hidup. Pada masa ini, manusia hidup nomaden atau berpindah-pindah, berburu binatang dan mengumpulkan makanan, melukis pada gua. Pada masa ini, manusia hidup telah menetap, masih bergantung pada alam, menanam berbagai jenis tanaman, sudah mengenal sistem ekonomi barter. Pada masa ini, manusia hidup lebih sejahtera, barang yang dihasilkan terbuat dari logam. Masa praaksara di Indonesia. Masa praaksara di Indonesia kira-kira berlangsung sampai abad ke-3 Masehi. Pada abad ke-4 Masehi, baru mulai mengenal tulisan dengan ditemukannya bukti sebuah prasasti Yupa yang bertuliskan peninggalan kerajaan Kutai yang ditemukan di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Nenek moyang bangsa Indonesia yaitu bangsa Proto-Melayu dan Detro-Melayu melakukan migrasi ke wilayah Indonesia dengan 2 jalur. Bangsa Proto-Melayu berasal dari Yunan, Cina Selatan, masuk sekitar 1500 sebelum Masehi, melalui jalur barat dan timur. Sedangkan bangsa Detro-Melayu berasal dari Dong Son, Vietnam, sekitar tahun 500 sebelum Masehi, melalui jalur barat. Nilai-nilai budaya masa praaksara. Seluruh dunia mengalami masa praaksara berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Zaman praaksara merupakan masa di mana kehidupan manusia belum mengenal tulisan. Masa ini tidak bisa dilacak berdasarkan dengan sumber tulisan, tapi hanya dengan sumber benda berupa fosil dan artefak. Masa praaksara di Indonesia diperkirakan berlangsung sampai abad ke-3 Masehi, dengan bukti ditemukannya tulisan dalam sebuah prasasti Yupa yang ditemukan di Kalimantan Timur, bahwa pada abad ke-4 Masehi, kerajaan Hindu pertama di Indonesia sudah berdiri. Adapun makhluk penghuni pada masa itu, yang disebut makhluk manusia purba. Untuk menambah ketauhidan kita, mari kita baca surat Al-Baqarah ayat 30 dan 31. Sudah jelas bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan keturunan Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa, sudah mengenal tulisan dan diberi ilmu pengetahuan.
Demikian pembahasan sejarah masa praksara di Indonesia. Semoga setelah mendapat informasi dari bukti-bukti sejarah yang telah dibahas, kita bisa mengambil hikmah, menjadi lebih banyak bersyukur karena lahir dan besar dalam kehidupan sekarang ini. Pada zaman modern yang serba teknologi canggih, kehidupan lebih beradab dari makhluk manusia pada zaman dahulu.